Oke, lanjut. Nah, selanjutnya adalah kita bikin apa di sini sheet 1 data, misalnya data barang. Sheet 1 kita rename namanya barang. Kita mulai dari B ini deh. Kita mulai dari B5. Di sini kode, kemudian di sini nama, terus di sini tuan, kemudian di sini harga. Ini aja ya dulu ya. Nggak sebanyak-banyak ya. Ini kita rapikan kanan kiri. Ini kita kasih kotak. Ini kita kasih petik 1. Bisa? Kayak ngajari anakku aja. Dah, di sini ini kita kasih petik 1, kemudian kita bikin user form. Masuk developer, masuk visual basic, terus insert form. Jadilah seperti ini. Bisa ngikutin? Bisa. Bikin form. User form 1 kita ganti namanya kayak kan ini kan barang ya. Berarti kita ganti user form barang. Kita satunya kita ganti barang. Biar di sini namanya user form barang. Terus yang di sini captionnya nih data barang. Bisa? Bisa. Ini kalau di save ketika dijalankan seperti ini. Salah. Klik dulu kosong ini baru jalankan. Muncul seperti ini. Lalu yang pertama kita lihat di sini misalnya UD aneka tambang, aneka rasa tambang, data barang. Oke, ini kop ya. Kop terserah kalian bikin seperti apa, mau pakai Wordpad kah, mau pakai apa, hurufnya diganali, ditebali. Urusan kalian, kita fokus ke sini ya. Sekarang bikin comment button supaya muncul si user form tadi di developer. Ada yang namanya Active Act Control. Nih, kalau ini diklik, muncul comment button ya. Ulangi. Masuk desain mode, pilih di sini, pakai ini Active Act Control. Ini baru klik gini. Muncul comment button. Ulangi. Hah? Ulangi. Insert, pilih yang ini. Tapi pastikan desain modenya diklik dulu. Klik di sini, baru gini. Ya. Kalau desain modenya kita lepas, ini untuk diklik. Paham? Kalau desain modenya kita klik, ini untuk diedit. Jadi masuk properti, button 1 di sini, name-nya di sini, CMD form barang. Kemudian di sini kita ganti form barang. Nah, seperti ini. Paham sedikit? Kalau desain mode ini masih kita double klik, muncul jendela kode user form barangnya. Kita masukkan rumusnya. Yang di bawah namanya user form barang. Jadi user form barang (2) show. Itu rumusnya. Show. Bisa ngikutin? Nah, selanjutnya ini ku print screen. Mana print screen? Ku kirim ke WA ya. Oke, WA-nya masih loading. Ini jadi ceritanya di sini ketika ini keluar, ketika ini diklik muncul. Ya, bisa ngikutin? Bisa? Nah, selanjutnya kita bikin tampilan ini kode nama satuan sama harga di user form-nya. Ntar, WA-nya sudah kebuka belum nih? Mana tadi kelasnya? Bisnis. Mana di sini? Mana bisnis? Kok nggak ada? Ini? Oke. Baru kita kontrol V. Lawasnya. Oke, selanjutnya kita masuk Visual Basic, kita bikin di sini. Apa aja tadi? Kode. Terus kode. Kemudian di sini masukkan di sini text box-nya ya. Nah, propertinya klik dulu. Kode ini namanya text box, kita ganti namanya kode. Labelnya nggak usah diganti, nggak apa-apa. Ini kita copy,
kode, habis itu apa lagi? Nama. Ini kita ganti nama. Terus di sini namanya text box. Nama. Bisa kan? Barang bisa juga kita coba barang. Ini kita copy, kita paste ke sini. Kode, nama, habis itu apa lagi tadi? Satuan. Satuan kita pakai combo box. Kita pakai combo box, namanya combo box satuan. Terakhir apa? Harga. Kita pakai text box, kita copy. Harga. Sudah? Nah, bikin seperti ini, kemudian sediakan 4 buah comment button. Comment button ambil dari ini ya. Button 1, ini namanya apa? Proses. Bisa kan? Ini comment buttonnya namanya comment button proses. Kita copy, ada 4. Paste, paste, paste. Tarik sini, sama tarik sini. Ini kita ganti namanya proses, apalagi clear, bersihkan, ini maksudnya isiannya. Kemudian ini kita ganti bersih, selesai. Kemudian ini kita ganti namanya simpan. Nih, ini kita ganti comment buttonnya kita ganti, ini namanya bersih. Yang komen ininya kita ganti comment button 2, 2-nya kita ganti selesai. Simpan, kita ganti namanya simpan. Oke. Sampai di sini mau coba dulu kah? Coba dulu ya, baru kita masuk rumus. Udah. Ntar, ini aku stop dulu. Oke, kita lanjutkan rekamannya. Ini form barang sudah ada seperti ini. Sekarang kita mau bikin input data. Input data, masukkan datanya ke dalam isian yang ada di sini. Oke? Langkah pertama adalah ketika dia di jalan, ini fokusnya adalah ke sheet. Ini kan banyak sheet nih ya. Kalau kita jalankan, ini di play, larinya kan masih di sheet 4. Maunya di sheet barang. Langkah pertama, double klik ini yang kosong, user form klik ya, user form klik, kemudian dari club clip ini pilih di sini, klik di sini, pilih initialize sampai tulisannya user form initialize. Jangan pernah ini diketik kayak gini, initialize, jangan pernah ya, itu menandakan Anda tidak paham. Ulangi, konsentrasi. Nanti nonton videonya di YouTube-nya, kerjakan di rumah kalau bisa. Double klik yang kosong ini, user form klik, baru di sini pilih user form initialize. Nah, user form initialize mengkondisikan ketika dijalankan. Kalau user form klik ketika diklik. Gini perbedaannya. Mi.backcolor sama dengan PB red. Ya, lihat ya. Kalau user form diklik, ini diklik dulu. Baru jadi merah. Paham? Kalau di user form initialize, rumusnya kita pindah di sini. Ya, nggak perlu lagi diklik. Jadi ketika jalan sudah merah. Paham sedikit? Oke. Nggak penting ini kita hapus. Yang penting kamu tahu bedanya. Nah, langkah pertama, supaya dia fokus kepada sheet barang, maka rumusnya adalah tahap 1 yang harus kamu lakukan. Lupa gua. Nanti tahap enggak apa-apa, enggak kamu ketik ya. Biar kamu tahu aja, sheet pakai S, petik 2, barang, huruf besar huruf kecil enggak ngaruh, dot select. Nah, jadi ketika ini dijalankan, dia enggak lari kemana-mana, fokusnya ke sheet barang, tidak ke sheet 4. Selanjutnya adalah aku mau fokus ke sini. Data yang ini ya. Rank B4. Misalnya ini ada datanya.
B1 namanya di sini pensil warna 1, satuan di sini 1, harganya 1000. Ini kita copy, kita blok banyak-banyak. Ya. Oke, seperti ini ya. Nah, kita fokus dulu ke sini, terus kita turun ke sini. Terus masuk ke sini paling bawah. Bisa? Kamu pindah ke sini duduk daripada lehermu patah. Lanjut. Nah, langkah selanjutnya rumusnya adalah begini. Shape barang titik select rank B berapa yang tadi difokuskan? B 4.2 dot select. Jadi ketika ini dijalankan, dia fokusnya ke sini, B4. Oke? Terus kita kan ini ada rumusnya kemarin. CTRL panah bawah, artinya menuju bawah yang terakhir. Ada kan kemarin? Nah, rumusnya kalau kamu tidak ingat, ini kuingatkan rumusnya. Selection titik N buka kurung XL, bukan X1 ya, XL down buka kurung dot select. Ini rumusnya. Jadi ketika dijalankan tag isian yang terakhir terisi paling bawah. Bisa? Rumus selanjutnya adalah turun ke bawah satu langkah. Maksudnya ke ini isian yang paling kosong. Kalau ini 0,0, kalau turun ke bawah jadi 1, jadi ketika ini kan 0,0. Ulangi lagi. Apapun yang fokus di sini, yang kelap-kelip di sini. Kayak mana sih? Titik 1, 0,0. Apapun yang fokus di sini namanya 0,0. Kalau sebelah sini 0,1. Kalau sebelah sini 0,2. Kalau isian sebelah sini? Nah, 0,3. Kalau turun ke bawah satu langkah? 1,0. Paham? Nggak paham ketik aja. Hadirkan energi positif. Nah, jadi rumusnya aktif cell titik offset yang kemarin kita ganti 1,0, kita manfaatkan di sini. Yang rumus kemarin kita rubah tuh. Jadi ketika dijalankan, tag ngisi dia ke yang ini. Ngisi dia. Bisa ngikutin? Bisa? Ikuti aja, nggak usah berjalan. Nah, setelah ini fokus ke sini, ke isian terakhir paling terisi, kita tinggal masukkan di sini B17 namanya Udin Jabrik, ya kan? Satuannya Udin belum kita isi ya, combo boxnya ya. Harganya Udin Jabrik 4.000. Nah, ketika diproses Udin Jabrik masuk ke sini. Nah, sekarang kita masukkan di sini rumusnya. Rumus yang pertama, supaya combo box satuan ini muncul, kemarin pakai apa? Pakai dari sheet kah atau di mana? Bisa sheet, bisa sheet, bisa rumus ya. Kamu yang mana? sheet aja, Bang. Sheet aja. Oke. Kita bikin bantuan di sini. Bantuan. Yang pertama satuan apa aja? Botol, kaca, habis itu bungkus, yang kan? Habis itu picis, habis itu kresek, apalagi kira-kira? Ranjang, galon, ya kan? Tandon, apa aja pokoknya. Nah, ini kan contoh, ya. Ini dari rank berapa? Mau kita di pen name bisa, ya? Bisa kan? Klik kanan, kasih nama atau nggak usah. Satuannya dari rank B bantuan B4 sampai B11. Nah, ini kita blok di sini, klik di sini kalau lupa biar muncul. Klik ini baru di sini namanya rosos, ya. Ya kan? Sama dengan bantuan tanda seru rank B4 titik 2 sampai B11. Supaya apa? Supaya di sini muncul. Paham sedikit? Tarik nafas panjang-panjang, nonton di YouTube, coba di rumah. Nah, sekarang gua mau masukkan lanjutannya ya. Karena ini sudah ada, kita tambahkan di rumus komen proses. Ini namanya textbox kode, ini namanya textbox nama, ini namanya combo box satuan, ini namanya textbox harga. Bisa ngikutin? Rumusnya klik comment button proses.
Nah, comment button proses. Kenapa namanya comment button proses? Karena di sini name-nya comment button proses. Kalau di sininya bersih, comment button bersih. Bisa ngikutin? Oke, tahap kedua. Rumusnya adalah untuk mengisi datanya aktif cell offset 0,0 titik value nilainya itu diambil dari mi titik text box kode titik text. Kemudian ini kita copy. Kan tadi ini logikanya 0, 1, 2 sampai 3. Jadi aktif cell offsetnya sampai 0,3. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. Ini kita ganti 1, 2, 3. Ini kita ganti teks. Nah, terus di sini combo box C, combo satuan, tekan tab lagi aku di keyboard. Ini titik teks harga. Nah, kayak gini aja rumusnya. Bisa kamu kalau hafal nggak usah pakai mi, langsung aja ketik ya. Kalau nggak hafal ketik mi, jadi tinggal panggil apa yang kamu ketik itu. Nah, bisa kayak gini. Jadi ketika ini dijalankan, klik B17, namanya di sini pensil berwarna bening. Nah, satuannya kaca. Nah, harganya 30.000. Ketika diproses, klik masukkan. Paham logikanya? Lanjut lagi sampai selesai atau stop dulu? Oke, stop dulu. Bentar. Nih, aku print screen ya. Print screen kirim ke sini. Mana tadi nih? Mana tadi? Oke ya. Oke. Ini tadi sudah mau masuk ya. Ya. Selanjutnya adalah kita comment button bersih. Bersih itu maksudnya ini kita ketik ya. Ketika diklik ini, ininya kosong. Paham? Ini kan belum diisi rumusnya. Nah, rumusnya begini. Double klik yang bersih. Yang tadi, jangan sampai salah. Kesalahan bubuhanmu kenapa tidak terinput, ini tidak diganti. Masih text box 1, text box 2, ya kan? Nah, yang bersih, karena ini sudah diganti, mi titik text box yang pertama kode. Sama dengan, kalau bersih itu pb null string. Nih, ini ngosongi data. Maksudnya ketika ini dijalankan, ini kan gini-gini. Tuh, kosong kan? Paham kan? Nah, itu rumusnya pb0 string. Bisa juga sih rumus lainnya text box nama. Rumus lainnya kayak gini, petik-petik gini. Sama aja, isi datanya kosong. Nah, mi titik combo sama dengan petik-petik, ya kan? Mi. Jadi kamu pakai pb0 string atau combo sama aja. Bisa? Nah, tahap selanjutnya ini kan input nih. Ya kan? Proses. Maunya setelah proses tuh bersih langsung kosong. Maunya. Artinya apa? Ketika bersih, yang pertama ditambah ini user form initialet. Oh, ini lupa. Tahap 3. User form initialet ini kamu copy ke sini. Kamu copy ke sini ya. Terus yang comment button bersih kliknya ini kita copy, pindahkan di proses di sini. Pindahkan di sini. Jadi mereka saling memanggil rumus. Jadi ceritanya kayak gini. Nah, ya kan? Nah, ketika diproses terisi kosong ke bawah. Jadi tinggal kita isi lagi datanya. Cuman biar ini fokusnya ke sini, klip-klipnya ya. Biar fokus, tinggal ditambah di proses ini. Nih. Mi titik text box kode titik set
fokus, tambahkan rumus ini. Jadi ketika di play, masukkan kodenya B89, namanya di sini pulpen, satuannya biji. Nah, harganya 13.000. Ketika diproses, nih, ininya ke sini, ininya kalau klik ke sini. Lanjut. Selanjutnya, rumus selesai. Rumus selesai itu ini rumus selesainya. Rumus selesai kita tulis N. Ya. Jadi ketika dijalankan, klik tombol selesai, nutup dia. Rumus simpan tuh ini loh, ini kan nge-save nih. Biar nggak hilang. Rumusnya di sini. Ini tahap berapa nih? Tahap 4. 5 tahap aja. Ini pokoknya PR kamu harus selesai minggu depan, aku nggak mau tahu. Karena ada lagi tugas lain. Tahap 5. Aktive workbook, ya kan? Titik save. Nah, ini kan workbook ya. Aktif workbook titik save. Jadi rumus yang ini nih. Ketika dijalankan, ya, kalau selesai ini tidak akan nyimpan. Kalau gini nyimpan dia filenya. Baru selesai. Oke? Oke, ini kita print screen. Print screen kita kirim ke grup. Mana tadi? Oke, Ctrl V. Oke. Baru kita pastekan ke sini rumusnya. Apalagi kira-kira yang print screen? Oh, ini ya, print screen. Pokoknya harus selesai ini minggu depan. Nanti YouTube-nya aku bagikan di grup ya. Biar kamu coba di rumah. Kalau kamu tidak coba di rumah, tidak bisa kamu ngimbangi anuku. Ngimbangi apa? Ngimbangi bukan ngimbangi skill.